Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul Nabi dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Kisah sebelumnya kita telah sampai pada kisah kelahiran Nabi Yahya dan Nabi Isa, yang dua-duanya lahir di tempat yang tersembunyi dan aman dari gangguan musuh-musuhnya, ya. Dan akhirnya lahir ya keduanya. Dan kelahiran Nabi Isa, informasi dari Al-Quran sangat rinci, yang itu tidak ada pada Injil Barnabas maupun Injil 4 evangelik, ya. Kelahiran Nabi Isa memang lebih menggegerkan, ya, karena bayi umur 8 hari sudah bisa menjelaskan tentang siapa dirinya, ya. Sebagai Nabi Allah, ya, yang akan diberi kitab, yang melaksanakan sholat, zakat, ya, yang akan selalu diberikan kesejahteraan baik pada saat kelahirannya, pada saat diwafatkannya, maupun saat dibangkitkannya kembali nanti pada hari kiamat. Kemudian karena situasi yang berbahaya, kemudian Yusuf membawa Maria dan bayi Isa menuju ke Mesir. Ya, setelah itu aman, ya, di Mesir aman, ya, tidak ada yang tahu bahwa bayi Isa ke Mesir, juga tidak ada yang ngerti. Kemudian masuk pada kisah lain, yaitu tentang ilmuwan Majusi atau Zoroaster yang sedang melihat bintang yang sedang bergerak, yang mendatangkan bahwa disebutnya seorang yang akan menjadi raja, ya, seorang yang akan menjadi raja yang besar, ya, seorang yang menjadi raja yang besar. Seorang yang menjadi raja yang besar, yang raja dari seluruh dunia, ya. Itulah, ya, kemarin, ya, ketika kemudian ilmuwan Majusi ini pergi dari negerinya, mengikuti bintang yang bergerak, sehingga akhirnya mereka berhenti di Yerusalem. Sampai di Yerusalem, ternyata bintang yang bergerak itu berhenti, ya, sehingga akhirnya dia berhenti juga di Yerusalem. Nah, ini adalah lukisan, ya, lukisan ketika ilmuwan Majusi itu mengikuti bintang yang sedang bergerak. Jadi kalau malam hari dia berjalan mengikuti jalannya bintang, kemudian kalau siang hari mereka istirahat. Kedatangan orang Persia, ya, dan berkemah di Yerusalem mungkin menarik perhatian Bani Israel, ya. Dan apalagi kemudian ilmuwan itu menceritakan maksud kedatangannya yang mengikuti bintang yang bergerak, yang menandakan seorang raja yang besar akan lahir. Jadi ilmuwan Majusi ini memperkuat harapan dari Bani Israel, dari masyarakat Bani Israel yang menginginkan Mesias itu akan hadir, ya, Mesias akan datang.
Para ilmuwan Majusi juga datang ke tempatnya Raja Herodes ya, menyampaikan maksud kedatangannya dan akan memberikan hadiah kepada calon raja besar. Ya. Mendengar uraian tentang akan lahir calon raja besar dari ilmuwan Majusi tersebut, Herodes kemudian bertanya kepada para imam Haikal Sulaiman. Ya. Herodes mendapat jawaban dari para imam bahwa berdasarkan kajian mereka pada kitab mereka, Mesias sangat mungkin akan lahir di Bethlehem. Herodes kemudian memanfaatkan kedatangan ilmuwan Majusi ke Yerusalem yang mengikuti bintang bergerak tersebut, ya, yaitu meminta kepada mereka apabila mereka telah merasa melihat kelahiran calon raja besar yang dimaksudnya itu, agar dilaporkan kepadanya, karena dirinya akan dengan senang hati akan mendatangi dan menghormatinya. Itu perkataan Herodes pada ilmuwan Majusi itu. Padahal Herodes sebenarnya tidak ingin Mesias lahir, ya. Jadi ilmuwan Majusi ini dimanfaatkan untuk mengetahui apakah betul-betul Mesias menurut pandangan ilmuwan Majusi itu akan telah lahir, ya. Injil Matius pada pasal 2 ayat 1 sampai 10 juga mengkisahkan hal yang sama dengan Injil Barnabas, ya, tentang kedatangan ilmuwan Majusi itu, ya. Kalau di Injil Barnabas adalah pada pasal 6, ya. Sedang Injil Barnabas pasal selanjutnya itu pasal 7 dan Injil Matius pada pasal 2 ayat 11 dan 12 mengkisahkan ilmuwan Majusi akhirnya menemukan gubuk Maryam, ya, menemukan gubuk Maryam dan melihat bintang yang berhenti tersebut tepat di atas gubuk Maryam. Jadi akhirnya ilmuwan Majusi ini sampai juga, ya, di gubuk nelayan yang menjadi tempat tinggal sementara Yusuf dan Maryam serta bayi Isa itu, ya. Kemudian para ilmuwan ini kemudian masuk ke gubuk Maryam, membungkuk hormat pada bayi Isa, kemudian menyampaikan pujiannya dan memberikan hadiah kepada bayi tersebut, ya. Nah, setelah itu ilmuwan Majusi itu dikisahkan tidur. Nah, ketika tidur itulah mereka bermimpi diperingatkan oleh bayi Isa, ya. Diperingatkan oleh bayi Isa, ya, agar tidak kembali kepada Herodes. Karena kalau kembali kepada Herodes kemudian menceritakan tempat di mana bayi yang akan jadi raja itu berada, maka Herodes akan menerima dengan senang hati dan menggerakkan orang untuk membunuh bayi Isa. Nah, dikisahkan bahwa ketika tidur kemudian diperingatkan oleh Nabi Isa agar tidak menemui Herodes lagi. Mereka langsung pulang ke Persia, ya. Paginya mereka langsung pergi pulang ke Persia dan tidak melaporkan kelahiran calon raja besar tersebut pada Herodes, ya. Sebelumnya kita telah sampai pada Yusuf akhirnya membawa Maryam dan Isa ke Mesir, ya. Esoknya sesuai nasihat, ya, jadi setelah mendapatkan nasihat itu mereka pulang, ya, dan mungkin ada beberapa saat di gubuknya, kemudian esoknya, ya, mungkin setelah kedatangan 3 orang ilmuwan Majusi ini,
Yusuf kemudian juga segera berkemas untuk membawa Maryam dan bayi Isa pergi ke Mesir. Seharian ya, jadi tidak langsung berangkat, seharian Yusuf mempersiapkan bekal yang cukup untuk bepergian jauh. Jadi seharian mencari bekal ya. Kemudian setelah itu pulang kembali istirahat. Nah, malamnya kemudian secara diam-diam ketika penduduk masih terlelap dalam tidurnya dengan maksud merahasiakan dari kepergian mereka dari penduduk Bethlehem, Yusuf kemudian pergi ke Mesir. Tentu karena letak gubuk itu sendiri memang di luar kota, terus pergi diam-diam ketika penduduk masih terlelap, jadi tengah malam masih terlelap, mereka pergi sehingga akhirnya tidak bertemu seorang pun. Jadi tidak ada yang tahu kemana arah kepergian Yusuf, Maryam dan bayi Isa ini. Tidak dikisahkan bagaimana rute perjalanan mereka, apakah berputar melalui gurun Paran ataukah langsung melewati gurun Negev ya, gurun Negev langsung menyisir pantai Mediterania sampai ke Mesir atau bagaimana tidak dikisahkan ya. Tidak ada informasi sedikit pun dari kitab suci tentang hal itu ya. Baik Al-Quran, Injil Barnabas dan Injil 4 Evangelik tidak mengkisahkan bagaimana rute perjalanan itu ya. Dan dikisahkan akhirnya Yusuf maupun Maryam sampai di Mesir ya. Juga tidak ada kisah yang menunjukkan bahwa Yusuf maupun Maryam menceritakan tentang perjalanannya mereka ke Mesir itu ya. Sehingga tidak ada informasi sama sekali tentang bagaimana Yusuf pergi ke Mesir ya, rute mana yang dijalani ya. Ini adalah lukisan ya tentang Yusuf membawa Maryam dan bayi Isa ke Mesir. Nah, Herodes pada akhirnya mendengar peristiwa menggegerkan atas kedatangan Yusuf dan Maryam yang membawa bayinya ke Haikal Sulaiman. Namun Herodes menantikan informasi para ilmuwan Majusi. Nah, ketika setelah beberapa hari ternyata ilmuwan Majusi tidak kembali ke istana, Herodes mulai curiga bahwa dia telah ditipu oleh ilmuwan tersebut dan kemudian mengirim orang untuk mencari keberadaan tentang bayi Isa di Bethlehem yang sebelumnya telah menggegerkan Haikal Sulaiman itu. Orang yang diutusnya telah bertanya ke sana kemari, mungkin juga setelah beberapa hari dari kepergian Yusuf dan Maryam serta Isa, sehingga akhirnya tidak menemukan, tidak ada seorang pun, karena keberangkatan 3 orang ini ke Mesir tidak ada yang mengetahui. Kemana arahnya pergi juga tidak ada yang mengetahui dan tidak ada yang bisa menceritakan. Apalagi sebelumnya tempat tinggalnya di luar kota dan tidak menarik perhatian penduduk Bethlehem. Jadi akhirnya tidak ketemu, utusan Herodes ini tidak bisa menemukan keberadaan bayi yang menggegerkan itu ya. Utusan tersebut kemudian kembali dan melaporkan pada rajanya. Mereka melaporkan bahwa mereka tidak menemukan bayi yang menggegerkan di Haikal Sulaiman itu. Bayi yang baru umur 8 hari sudah berbicara ya. Herodes tentu mendapat laporan lengkap bagaimana bayi yang yang baru berumur 8 hari ini kemudian berbicara dan apa yang diomongkan ya. Tentu dia menjadi sangat takut, bergetar juga ya. Ternyata ada bayi yang baru 8 hari sudah bisa bicara.
Herodes mendengar laporan dari utusannya itu kemudian menjadi marah ya, karena tidak ditebungnya itu, dan memerintahkan mencari di seluruh negeri. Namun sudah terlambat, mungkin Yusuf, Maryam dan bayi Isa sudah mulai mendekati Sungai Nil ya gitu ya. Jadi posisinya sudah sangat jauh sekali ya. Sudah mungkin sudah mau menyeberang Sungai Nil ya, dan tidak ada yang tahu. Pasti Allah mengamankan kepergian mereka ke Mesir ya. Mungkin tidak ada yang ya, kalau bertemu dengan orang itu juga tidak mengerti siapa dia orang tersebut juga tidak pergi ke Yerusalem, sehingga tidak ada kisahnya ya, tidak ada kisahnya Yusuf, Maryam dan bayi Isa ini pergi ke Mesir ya. Jadi terlambat, utusan itu berkeliling ke negeri cari Maryam dan bayinya itu tidak bakal menemukan ya. Injil Barnabas pasal 8 kemudian menginformasikan karena ketakutan terhadap munculnya bayi yang berpotensi menjadi Mesias itu, ketika tidak dapat ditemukan bayi itu ya, membuat Herodes sangat marah ya. Kemudian memerintahkan membunuh semua bayi-bayi yang baru lahir di Bethlehem. Dia berharap di antara bayi yang mati tersebut terdapat bayi Isa. Jadi ini mengulang peristiwa menjelang dan saat kelahiran Nabi Musa ya. Bayi-bayi anak Bani Israel yang pada saat itu masih di Mesir, diperbudak di Mesir, dibunuh ya oleh Ramses II ya. Pada masa itu masih Fir'aunnya adalah Ramses II, di mana bayi Bani Israel, kalau bayi itu laki-laki dibunuh semua, karena bayi itu diramalkan akan menumbangkan Ramses, menumbangkan Fir'aun. Jadi dibunuhlah bayi-bayi Bani Israel yang lahir pada masa itu. Demikian juga perintah Herodes membunuh bayi laki-laki yang baru lahir di Yerusalem, Bethlehem ya, mungkin dan sekitarnya ya. Dia berharap di antara bayi yang mati tersebut termasuk bayi Isa. Nah, ini adalah lukisan tentang bagaimana bayi-bayi Bani Israel dibunuh ya. Ini lukisan di Bethlehem ya. Bayi Bani Israel di Bethlehem itu dibunuh, diambil oleh prajurit Bani Israel, dibunuh. Injil Matius 2 ayat 13 sampai 16 juga menginformasikan kepergian Yusuf dan Maryam ke Mesir membawa bayi Isa, dan pembunuhan oleh tentara Herodes terhadap bayi-bayi di Bethlehem. Hari-hari pembantaian bayi laki-laki di Bethlehem membuat kota Bethlehem dipenuhi tangisan penduduknya. Peristiwa ini mengulangi apa yang terjadi pada masa Ramses II ketika Musa lahir. Setelah itu tidak ada kisah selama beberapa tahun tidak ada kisahnya, baik tentang Nabi Isa maupun Nabi Yahya ya, tidak ada kisahnya di kitab Injil ya. Tapi ada kisahnya di Al-Quran ya. Quran surat Maryam ayat 12 menginformasikan masa kanak-kanak Yahya, masa kanak-kanak Nabi Yahya, yaitu saya bacakan ayatnya.
wahai Yahya, ya, ambillah, maksudnya adalah pelajarilah ya, kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya selagi dia masih kanak-kanak ya. Dia masih kanak-kanak, jadi mungkin umurnya sekitar 4 atau 5 tahun ya, masih kanak-kanak. Kita coba kupas ayat ini. Ambillah atau pelajarilah kitab Taurat. Kita ketahui bahwa Yahya masih kanak-kanak itu ada di tempat yang jauh dari Yerusalem. Tapi bunyi ayat ini adalah pelajarilah kitab Taurat itu. Artinya apa? Artinya adalah ketika Nabi Zakaria membawa Elizabeth, ya, membawa istrinya yang hamil itu juga membawa kitab Taurat. Kitab Taurat di sini adalah duplikat kitab Taurat, gulungan kitab Taurat, bukan kitab Taurat yang ada di Haikal Sulaiman, yang ditaruh di dalam devir yang berada di dalam tabutnya itu, yang berada di dalam tabut tempat Taurat itu. Jadi yang dibawa adalah duplikat kitab Taurat. Ayat ini juga sekaligus mengkonfirmasi bahwa duplikat kitab Taurat pada masa itu, ya, pada masa Nabi Zakaria, pada masa Nabi Yahya, pada masa Nabi Isa, kitab Taurat meskipun dalam bentuk duplikat itu isinya masih sama dengan kitab Taurat yang asli yang ada di Haikal Sulaiman, yang ada di dalam tabutnya. Sehingga ayat ini berbunyi seperti itu. Disuruh mempelajari kitab Taurat. Tidak mungkin Allah memerintahkan Nabi Yahya untuk mempelajari kitab Taurat yang sudah yang sudah berubah, ada ayat yang diotak-atik, ada ayat-ayat dibuang, digeser, dirubah, ditambahkan dan dikurangi. Itu tidak mungkin ya. Jadi pada masa itu meskipun duplikat dalam bentuk gulungan, kitabnya bunyinya masih persis seperti aslinya yang ada di dalam tabut ya. Dan masih kanak-kanak sudah diperintah untuk melajari, pastilah Allah memberikan hikmah kepadanya. Dengan mempelajari kitab itu sebentar saja mereka meskipun masih kanak-kanak sudah hafal dan sudah mengerti tentang isi kitab Taurat. Itulah bunyi ayat Quran surat Maryam ayat 12 itu. Sejak kanak-kanak ya, Nabi Yahya, dalam bahasa Aram adalah Yahya ya. Yahya bin Zakaria hidup di perkampungan kecil sederhana di tepi hutan ya, di tepi hutan, berkomunikasi dengan Allah sejak kecil. Jadi sudah berkomunikasi dengan Allah sejak kecil, sehingga menjadikannya sebagai seorang nabi yang zuhud ya, karena ya, Nabi Yahya itu terkenal sangat zuhud ya, sangat sederhana. Nabi yang dikenal terbiasa makan dengan makanan yang tersedia di hutan dan memakai pakaian yang dibuat dari apa yang ada di hutan, dan dicintai semua makhluk termasuk binatang-binatang di hutan. Itu adalah Nabi Yahya. Ya, Quran surat Maryam ayat 13 sampai 14 menceritakan tentang sifat Nabi Yahya, yaitu Allah menjadikan Yahya sebagai orang yang mempunyai rasa kasih sayang kepada sesama, bersih dari dosa, berbakti kepada kedua orang tuanya, bukan orang sombong dan durhaka, dan orang yang bertakwa. Jadi itulah Nabi Yahya ya, orangnya zuhud ya. Karena ya hidup sesuai dengan apa adanya yang ada di hutan, membuat baju-bajunya pun dengan dibuat dari apa yang ada di hutan, yang dimakan demikian juga apa yang ada di hutan.
sejak masa kanak-kanak Nabi Yahya di hutan di tepian sungai Yordan. Saat itu tidak ada lagi cerita saat itu ya tidak ada lagi cerita tentang Nabi Zakaria. Ya. Jadi setelah Nabi Isa pergi, rupanya Nabi Zakaria juga pergi dari Yerusalem. Dia pergi ke kampung yang memang tidak ada yang tahu. Jadi Nabi Zakaria sudah merencanakan sejak lama mencari suatu tempat ya, untuk kemudian dia pergi dari Yerusalem kemudian membesarkan Nabi Yahya. Karena apa? Ya sudah tidak ada manfaatnya lagi Nabi Zakaria di Yerusalem karena kaumnya sudah tidak bisa diperingatkan lagi olehnya. Sehingga dengan kelahiran Nabi Yahya itu Nabi Zakaria juga kemudian menghilang ya, menghilang dari Yerusalem ya. Jadi Bani Israel juga mencari-cari, bertanya-tanya kemana sebenarnya Nabi Zakaria ini kan gitu. Tidak ada yang mengerti ya. Karena apa? Sudah tidak ada kisahnya lagi Nabi Zakaria ketika telah muncul Nabi Yahya dan telah lahir Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Zakaria belum meninggal tapi sudah tidak ada kisahnya lagi. Artinya Nabi Zakaria sudah pergi dari Yerusalem. Dari kisah ini juga kita ketahui bahwa ternyata sejak Nabi Zakaria itu sebenarnya Bani Israel mempunyai cara beribadah sholat yang tidak harus datang ke Haikal Sulaiman, tapi ketika sholat menghadap ke Haikal Sulaiman ya. Cuma bagaimana itu kita tidak tahu persis ya. Ya mungkin Nabi Zakaria sekali datang ke Haikal Sulaiman sesuai ketentuan yang ada di dalam Taurat ya. Minimal kan 7 tahun sekali itu dibuka dikeluarkan itu Taurat yang asli dari tabutnya itu kan dikeluarkan ya. Minimal 7 tahun sekali mungkin Nabi Zakaria datang ke Haikal Sulaiman. Ketika datang tidak diketahui bagaimana datangnya, ketika pergi juga tidak diketahui bagaimana perginya ya. Juga tidak terdengar lagi perselisihan antara Nabi Zakaria dengan para imam Haikal Sulaiman ya. Mungkin sudah Nabi Zakaria tidak lagi menjadi imam di Haikal Sulaiman ya. Baik Al-Quran maupun kitab Injil Barnabas dan kitab Injil lainnya tidak mengkisahkan kehidupan Nabi Zakaria dan keluarganya di perkampungan pinggir hutan itu. Dengan demikian keberadaan mereka betul-betul di tempat yang sangat tersembunyi, yang jarang ada orang yang berkunjung ke tempat tersebut, dan oleh karena itu tidak ada penduduk Yerusalem yang dapat menemukan tempat tinggal mereka yang pasti dijamin keamanannya oleh Allah ya. Sedang Nabi Isa masa kanak-kanaknya berada di Mesir ya. Jadi dua-duanya di tempat yang tidak diketahui oleh Bani Israel ya. Sejak Yusuf membawa Maryam dan Isa ke Mesir, tidak banyak terdengar aktivitas Yusuf dan keluarganya. Jadi tidak diketahui bagaimana aktivitas Yusuf dan Maryam di Mesir pada masa kanak-kanak Nabi Isa, itu tidak ada kisahnya. Namun di Mesir terdapat situs Sayyidah Maryam ya, terletak di Bahnasa, kawasan Bani Mazar, provinsi El Menya atau Alminya ya. Di situ terdapat sumur tua yang ditutup, konon airnya bisa untuk pengobatan ya. Terdapat pepohonan yang rindang di situs tersebut yang konon menjadi tempat berteduh Maryam ya, sehingga disebut pohon Sayyidah Maryam. Di daerah ini di Bahnasa inilah
Maryam dan keluarganya bertempat tinggal. Nah, ini adalah pohon Sayyidah Maryam di Bahnasa, Provinsi Alminya, Mesir. Ya. Konon beliau bertempat tinggal di tempat yang tidak jauh dari tempat ini. Ini adalah tempat untuk berteduh. Ya. Itu ada penandanya, ya, ada penandanya. Injil Barnabas pasal 9 dan Injil Matius pasal 2 ayat 19 sampai 23 menyebutkan ketika Isa berumur 7 tahun, ya, Yusuf mendengar bahwa Herodes meninggal. Ya. Umur 7 tahun Yusuf mendengar bahwa Herodes meninggal. Jarak yang jauh dan mungkin tidak ada orang yang melakukan perjalanan ke Bahna Mesir, ya, sehingga setelah umur 7 tahun baru mendengar Herodes itu meninggal, ya. Setelah mendengar kabar Herodes meninggal, ya, maka Yusuf kemudian berkemas mengajak Maryam dan Isa kembali ke tanah mereka, ke negeri mereka, yaitu ke negeri Yahudi atau negeri Yudea, ya. Tidak dikisahkan bagaimana perjalanan mereka pulang ke negerinya, tapi mereka langsung pergi ke Nazaret, ya. Jadi tidak langsung ke Yerusalem, tapi ke Nazaret, ya. Pada sesi sebelumnya telah kita jelaskan jalan ke arah Nazaret yang berada di luar kota Yerusalem, ya. Berada di luar kota Yerusalem. Sebentar saya carikan gambarnya, gambar peta Yerusalem pada masa Nabi Isa. Nah, ini adalah jalan dari Mesir, ya, kemudian akhirnya sampai ke Hebron, ya, kemudian ke Bethlehem, melalui ini untuk ke Nazaret melalui jalan ini, jalan luar kota Yerusalem. Ini adalah peta Yerusalem pada masa Nabi Isa. Nah, ini, ya. Jadi dia ini jalannya adalah di luar kota, ya, untuk akhirnya ke Nazaret. Nah, inilah peta yang Yerusalem pada masa itu, dan jalan dari Mesir akhirnya akan menempuh jalan di luar kota itu, ya. Di Nazaret dikisahkan Yusuf dan Maryam menjalani kehidupan seperti masyarakat biasa pada umumnya. Karena penduduk tidak banyak mengetahui juga tentang peristiwa kehamilan Maryam dan kelahiran Isa itu, maka tidak ada masalah di Nazaret, ya. Penduduk hanya mengetahui bahwa Yusuf dan Maryam sebelumnya pernah di Nazaret sebentar, ya, ketika Maryam sedang hamil, ya, dan sebelum melahirkan Yusuf dan Maryam balik ke Bethlehem karena ada pencatatan penduduk yang diwajibkan, ya, wajib melakukan pencatatan penduduk di tempat kelahirannya, ya. Yusuf menjalani profesinya sebagai tukang kayu dan membuka lahan pertanian. Isa juga sering membantu pekerjaan Yusuf. Ini adalah lukisan bagaimana Yusuf mengajari
Isa sebagai untuk ahli di bidang perkayuan ya. Jadi pengrajin kayu ya. Membuat mebel-mebel kayu ya, membuat keperluan rumah tangga dari kayu. Ini lukisannya. Saat itu Isa juga telah mempunyai adik dari pernikahan ibunya dengan Yusuf. Dikisahkan adiknya bernama Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Jadi anak Maryam ini ada 5 dengan Isa ya. Dengan Yusuf ada punya anak 4 laki-laki. Namun ada yang menolak bahwa Isa mempunyai adik karena keyakinan bahwa Maryam adalah perawan abadi. Ya itu keyakinan, jadi tidak perlu kita bahas meskipun ada yang punya keyakinan seperti itu ya. Yang disebut sebagai saudara Yesus bukanlah adik Yesus yang lahir dari Maryam, tapi saudara lain dari istri Yusuf yang lain. Dan ada yang menyebut sebagai sepupu Yesus, namun tidak menjelaskan siapa istri Yusuf lainnya atau bagaimana sepupu Isa tersebut ketika ikut Yusuf. Jadi tidak perlu kita persoalkan, itu keyakinan ya, apakah anaknya Maryam atau bukan ya, karena Al-Quran sendiri juga tidak mengisahkan hal itu ya. Jadi tidak perlu kita bahas terlampau mendalam tentang hal itu ya. Yusuf lebih memilih menetap di Nazaret karena Raja Yudea adalah anak Herodes ya, Archelaus yang bernama Archelaus, yang kejamnya juga tidak kalah dengan bapaknya, jadi sama-sama kejamnya ya. Jadi lebih aman kalau Yusuf tinggal di Nazaret ya. Kalau di Yerusalem nanti jangan-jangan masih banyak yang mengingat ya masa kelahiran Nabi Isa itu ya, yang menggegerkan itu ya. Jadi lebih aman tinggal di Nazaret ya. Archelaus pasti mengetahui ya, situasi saat kelahiran Yahya dan Isa. Archelaus pernah memerintahkan pembunuhan penduduk Bani Israel dan peziarah sedang merayakan Paskah di Haikal Sulaiman ya. Itu sudah kita kisahkan beberapa waktu sebelumnya, pada ya sekitar 3 seri sebelumnya ya. 3 seri sebelumnya sekitar itu ya. Bagaimana Archelaus membunuh rakyatnya sendiri ketika sedang merayakan Paskah, tapi kemudian berubah jadi protes itu ya. Akibat kejamnya Archelaus ini, dia tidak mampu membuat hubungan yang baik dengan Bani Israel ya, baik di Yudea maupun di wilayah negerinya yang lainnya, karena pada masa itu wilayah Bani Israel, wilayah kerajaan Israel bukan hanya yang ada di kerajaan Yahudi ya. Yang kerajaan Yahudi itu termasuk Samaria, bekas Samaria. Samaria sudah nggak ada ceritanya ya. Sejak dihancurkan oleh Sargon II ya, itu sudah tidak ada kisahnya lagi Samaria. Jadi tidak muncul lagi, kerajaan Samaria sudah tidak muncul lagi. Jadi tapi wilayahnya menjadi tempat tinggal kaum Yahudi ya. Dikisahkan pada masa Archelaus ini sering terjadi keributan ya. Sering terjadi pemberontakan ya. Karena seringnya keributan, akhirnya sering pemberontakan itu, akhirnya ada pengaduan kepada Kaisar Roma yang berakibat Archelaus ditangkap, diturunkan jabatannya dan diasingkan ya. Oleh Kaisar Roma, kemudian wilayah Yahudi tidak diangkat raja dan langsung berada di bawah pengendalian kekuasaan gubernur Roma ya.
Ketika Archelaus sudah tidak jadi raja lagi, kota Yerusalem sudah tenang kembali. Pada saat Isa menginjak umur 12 tahun, jadi kira-kira sudah, kalau sejak masa kelahiran menginjak umur 12 tahun, jadi ya kira-kira ya sudah 12 tahun itu tidak ada kisahnya Isa, maka mungkin sudah ketika Isa dan Maryam maupun Yusuf datang ke Yerusalem, mungkin sudah tidak ada yang mengenalnya, mungkin ada tapi tidak bertemu ya, karena tidak dikisahkan bahwa suatu ketika Isa menginjak umur 12 tahun, sudah jauh dari peristiwa kelahirannya, Yusuf baru berani mengajak Maryam dan Isa ke Yerusalem. Jadi kan memang sudah berlalu selama 12 tahun itu. Mereka terlebih dahulu pergi ke Bethlehem, kemudian bersama-sama rombongan, jadi berputar lagi ya, dari Nazaret ke Bethlehem, dari Bethlehem baru kemudian ke Yerusalem ya. Kemudian pergi bersama rombongan keluarga dan penduduk pada saat ibadah di Haikal Sulaiman ya. Pergi ke Yerusalem, pergi ke Haikal Sulaiman, jadi tidak bertiga tapi bersama rombongan penduduk Bethlehem ya. Ini adalah pengalaman pertama Isa sejak kelahirannya menginjak kakinya di Yerusalem ya, di Haikal Sulaiman. Isa meskipun umurnya 12 tahun mungkin sudah sedikit mengetahui tentang Haikal Sulaiman dari cerita bapaknya maupun ibunya, karena ibunya kan tempat tinggalnya sejak umur 2 tahun itu memang di dalam Haikal Sulaiman. Jadi Isa mungkin juga sudah paling tidak sudah mengenal Haikal Sulaiman meskipun dalam suatu bentuk cerita dari ibunya maupun dari Yusuf ya. Kepergian bersama orang-orang, bersama rombongan tentu membuat mereka tidak menarik perhatian. Suatu perjalanan biasa ketika ada masa-masa ibadah di Haikal Sulaiman ya. Sehingga perjalanan mereka berjalan lancar saja. Namun ketika selesai beribadah, Yusuf dan Maryam kehilangan Isa, kehilangan Yesus. Mereka pikir Isa ikut rombongan pulang sudah berangkat duluan, ikut rombongan pulang ke Bethlehem ya. Selama 3 hari dicarinya tidak ketemu, akhirnya ya mungkin sudah berpikir seperti itu, jadi pasti sudah pulang bersama rombongan lainnya, sehingga kemudian Yusuf dan Maryam ini pulang ke Bethlehem ya. Nah, ternyata begitu sampai di Bethlehem, ternyata tidak ada, Isa tidak ada, sehingga akhirnya Yusuf dan Maryam kemudian kembali ke Yerusalem untuk mencari Isa. Pada hari ketiga pencariannya, mereka menjumpai Isa di tengah-tengah para imam Haikal Sulaiman sedang berdebat mengenai hukum Taurat. Setiap orang kagum dengan pertanyaan yang terlontar dari Isa maupun jawaban-jawabannya atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada dirinya ya. Jadi ternyata meskipun umurnya 12 tahun, pemahamannya tentang Taurat ini tidak kalah dengan para imam, karena karena Isa yang masih umur 12 tahun itu berdebat dengan para imam. Jadi pengetahuannya ya sudah luar biasa, tidak kalah dengan para imam ya. Maryam kemudian menegur anaknya tersebut karena telah dicari-carinya, ternyata bersama-sama para imam Haikal Sulaiman. Isa menjawab bahwa dirinya sedang menjalankan perintah Allah yang wajib ditunaikannya. Jadi jawabannya Isa ini, bahwa dirinya sedang menjalankan perintah Allah yang wajib ditunaikannya terlebih dahulu.
Apa itu? Tidak dikisahkan, cuma di Injil Lukas pasal 2 ayat 42 sampai 51 menyatakan hal itu, bahwa dia sedang menjalankan kewajiban kewajiban atas perintah Allah. Apa yang dilaksanakan, perintah yang bagaimana, tidak dijelaskan dalam kitab tersebut, ya. Ini adalah lukisan Isa yang masih kecil berdebat dengan para imam Haikal Sulaiman, ya. Masih umur 12 tahun. Nah, itulah kisah masa kecil Nabi Yahya maupun Nabi Isa, ya, sedikit sekali kisahnya, sedikit sekali. Jadi meskipun demikian ada kisah masa kecilnya, ya. Meskipun sedikit, ya. Nah, kisahnya melompat, ya. Nah, setelah itu kisahnya melompat. Quran surat Ali Imran ayat 48 yang merupakan kelanjutan dari ayat 47. Allah memberikan penjelasan kepada Maryam siapakah anaknya itu, yaitu, ya, ayatnya bunyinya adalah, dan dia, Allah, mengajarkan kepadanya kitab, hikmah, Taurat dan Injil. Sejak bayi dalam buayan, Isa telah dapat bicara tentang siapa dirinya kepada kaumnya. Itu Quran surat Maryam ayat 30, ya. Berdasarkan wahyu yang diterimanya, ya. Setelah kemudian mendapat pengajaran dari Allah tentang kitab, hikmah, Taurat, dengan pengetahuan tersebut telah terbukti ketika Isa berumur 12 tahun di Haikal Sulaiman dapat berdebat dengan para imam. Nah, ini adalah Quran surat Ali Imran 48 dan Quran surat Maryam 30 mengkonfirmasi bahwa meskipun umur 12 tahun sudah sangat paham dengan Taurat. Ya, bukan hanya paham, karena apa? Allah mengajarkan hikmah tentang Taurat sendiri maupun mungkin hikmah yang lain, ya, yang kita tidak mengerti, ya. Sehingga tentu karena hikmah itu membuat para imam ini menjadi tercengang, ya. Artinya apa? Ya, dengan anugerah hikmah ini berarti sejak bayi Nabi Isa telah diangkat menjadi nabi, ya. Meskipun belum melaksanakan tugas sebagai rasul, tapi sudah diangkat menjadi nabi. Kapan kemudian Nabi Isa berdakwah melaksanakan kewajibannya sebagai rasul? Ya. Meskipun sudah jadi nabi sejak bayi, ya. Injil Barnabas pasal 10 mengisahkan di mana saat itu Barnabas telah menjadi sahabat Isa. Jadi telah menjadi sahabat, tidak dikisahkan di Injil Barnabas bagaimana prosesnya Barnabas ini menjadi sahabat Nabi Isa. Nah, kalau kisah tentang Barnabas tidak ada di Injil 4 evangelik, ya, tidak ada. Injil Barnabas sendiri tidak mengisahkan bagaimana dia bisa bersahabat dengan Nabi Isa, tapi pada Injil Barnabas pasal 10 ini mengisahkan ketika Barnabas telah menjadi sahabat Isa, ya. Yaitu ketika Barnabas, Isa, dan Maryam sedang di Bukit Zaitun untuk mengumpulkan buah zaitun. Ya, Barnabas menuliskan bahwa diberitahu Nabi Isa saat itu Nabi Isa berumur 30 tahun. Jadi peristiwanya 18 tahun setelah perdebatan Nabi Isa dengan para imam Haikal Sulaiman yang pada saat itu Nabi Isa baru berumur 12 tahun. Jadi ini kisahnya melompat ketika Nabi Isa berumur 30 tahun. 18 tahun kemudian baru ada kisahnya lagi.
Tapi pada pasal ini sudah tidak disebutkan keberadaan Yusuf. Kita tidak mengetahui apakah pada saat itu Yusuf sudah meninggal atau belum, karena tidak dikisahkan lagi Yusuf bagaimana. Ya. Apakah masih hidup mendampingi Maryam atau tidak? Tapi ketika umur 12 tahun itu Yusuf masih ada. Karena Yusuf yang membawa Maryam dan Isa ke Haikal Sulaiman. Jadi pada umur 12 tahun itu masih ada. Tapi pada umur 30 tahun tidak dikisahkan lagi. Tidak ada kisahnya lagi tentang Yusuf. Ya. Nah, suatu saat di Bukit Zaitun itu, ya, ketika Isa berumur 30 tahun itu, Barnabas melihat Isa sedang sholat. Ya. Waktu bacaan Nabi Isa sampai pada Allah dengan rahmat, tiba-tiba Nabi Isa dikelilingi suatu cahaya yang terang luar biasa. Kemudian terdengar suara malaikat. Semoga diberkati Allah. Semoga diberkati Allah. Barnabas berkisah bahwa malaikat Jibril menunjukkan kitab kepada Isa seperti cermin yang berkilau yang meneranginya, dan isi kitab tersebut diwahyukan ke dalam hati Isa. Dan ketika peristiwa itu selesai, kemudian Isa berkata pada Barnabas. Jadi Barnabas itu melihat Jibril, ya, membawa kitab, yang kitab itu berkilauan, ya. Kemudian terdengar suara malaikat, semoga diberkati Allah. Mungkin berjalan beberapa saat, ya, beberapa lama, tidak tahu. Barnabas mengkisahkan malaikat Jibril menunjukkan kitab yang berkilauan itu kepada Isa seperti cermin yang meneranginya, ya, menerangi Isa. Ya. Kemudian Isa berkata setelah selesai Isa berkata kepada Barnabas, imanlah Barnabas, ya, bahwa aku mengetahui tiap-tiap nabi dengan segala nubuatnya. Imanlah Barnabas bahwa aku mengetahui tiap-tiap nabi dengan segala nubuatnya. Jadi ini suatu kalimat ini menunjukkan suatu hal yang sangat luar biasa, ya. Sehingga apapun juga yang aku katakan seluruhnya dari kitab itu. Jadi ini proses malaikat Jibril membawa kitab yang berkilauan seperti cermin itu yang menerangi Nabi Isa, itu seluruh kitab, seluruh kitab dan seluruh nubuat dari nabi-nabi sebelumnya langsung diketahui semuanya oleh Nabi Isa. Jadi semua kisah para rasul dan nabi pendahulunya itu sudah diketahui semua sekaligus dalam satu pewahyuan. Ya, sekaligus dalam satu pewahyuan. Tentu ini suatu yang sangat luar biasa. Ya, sekaligus tahu semua. Kisah mulai dari Nabi Adam sampai nabi-nabi termasuk Nabi Zakaria. Tahu semua, nubuatnya tahu semua. Nabi Isa ini tahu semua. Sehingga dia berkata seperti itu kepada Barnabas. Imanlah Barnabas bahwa aku mengetahui tiap nabi dengan segala nubuatnya. Sehingga apapun juga yang aku katakan seluruhnya dari kitab itu. Jadi luar biasa, ya. Itulah perkataan Nabi Isa setelah peristiwanya selesai, ya, setelah peristiwa pewahyuan selesai.
Kalau ini hanya gambar ilustrasi saja ya. Setelah itu Isa menceritakan kejadian tersebut, ya, Nabi Isa menceritakan kejadian tersebut pada Maryam, pada ibunya. Nah, setelah menceritakan kepada ibunya itu, sekaligus berpamitan kepada ibunya karena dirinya tidak lagi bisa lebih lama lagi tinggal dengan ibunya karena telah diperintah Allah berbicara pada kaumnya demi baktinya kepada Allah. Jadi pada pewahyuan yang sekaligus itu, sekaligus peristiwa itu menunjukkan Nabi Isa telah diangkat oleh Allah, diberi tugas oleh Allah sebagai Rasul. Kalau sebelumnya hanya sebagai Nabi, ini sebagai Rasul yang Nabi Isa sendiri mengatakan dan pamitan kepada ibunya karena dirinya tidak lagi bisa tinggal lebih lama lagi dengan ibunya. Karena dia telah diperintah Allah untuk berbicara pada kaumnya, ya, itu karena perintah Allah. Maryam sendiri setelah mendengar perkataan Nabi Isa seperti itu menjawab bahwa hal itu telah diberitahukan kepadanya sebelum Isa lahir. Jadi ketika Maryam pergi ke timur di satu tempat di dalam tabirnya, di dalam kemahnya, didatangi malaikat Jibril, diberitahu tentang bahwa dirinya telah hamil dari hamil dari bayi yang disebut gulaman zakian. Gulaman zakian itu pada peristiwa itu juga diberitahu bahwa anaknya itu akan jadi nabi dan akan jadi rasul, sehingga ketika Nabi Isa setelah mendapatkan wahyu yang sekaligus itu, setelah itu pamitan, Maryam tidak kaget dan langsung menjawab bahwa peristiwa itu sudah diketahui sejak sebelum kelahiran Nabi Isa. Saya kira untuk kali ini kita cukupkan sekian, ya, nanti akan kita sambung lagi dengan peristiwa yang seru, ya, serunya karena nanti akan ada, saya harus sampaikan dalam bentuk dialog-dialognya itu supaya nuansanya itu kelihatan sebenarnya gitu ya. Jadi dengan cara seperti itu saya tidak mengurangi tentang apa yang peristiwa apa yang terjadi pada masa itu. Dialog-dialog itu nanti memang banyak bersumber dari Injil Barnabas. Ya. Tentu juga didasari oleh ayat-ayat Al-Quran, ya, yang diperkuat. Ya. Ya, saya kira itu yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.